Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen data karyawan Korean Airlines dari mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bu dosen Ibu Berlian Rahmi Lidiawati SST MMT. Boleh di next Mas, slide-nya Mas. Ya, di sini ada latar belakang. Industri penerbangan merupakan salah satu fasilitas transportasi yang memiliki tingkat aktivitas tinggi dan melibatkan berbagai macam proses operasional. Salah satu aspek yang penting dalam kelancaran operasional bandara adalah pengelolaan sumber daya manusia, khususnya karyawan yang bertugas di berbagai divisi seperti operasional, keamanan, administrasi, dan layanan penumpangan. Rumusan masalah yang pertama ada kesalahan dalam pencatatan data karyawan. Karyawan yang masuk atau keluar seringkali tidak tercatat dengan benar, sehingga informasi tidak akurat. Rumusan masalah yang kedua ada keterlambatan. Dalam pengelolaan informasi, proses pencarian data karyawan membutuhkan waktu yang lama, terutama jika harus memeriksa data satu persatu. Sulitnya memfilter atau menganalisis. Pemisah data karyawan berdasarkan divisi, masa kerja, atau gaji menjadi tantangan besar tanpa sistem yang terorganisir. Oke. Diperlukan untuk diperlukan sebuah sistem manajemen karyawan berbasis algoritma dan pemrograman untuk membantu pengelola data karyawan dengan lebih efektif. Sistem ini diharap dapat mengotomatiskan proses pengolahan data karyawan mulai dari menambah hingga penghapusan data. Yang kedua, mempermudah pencarian dan penyaringan data berdasarkan kriteria yang tertentu. Yang ketiga, menyediakan penanganan kesalahan yang lebih baik dengan validasi input dan mekanisme exception handling. Yang keempat, menjamin keamanan dan keakuratan data melalui penyimpanan di database yang terstruktur. Untuk fitur dan sistem manajemen karyawan dibacakan oleh Mas Raffi Abdul Wafif. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada 7 poin untuk fitur sistem manajemen karyawan Korean Airline. Yang pertama itu ada CRUD, data karyawan. Yang kedua ada proses routing filtering. Yang ketiga ada proses filtering. Yang keempat ada pembuatan fungsi khusus. Yang kelima ada pengenalan error alternatif untuk error. Yang keenam ada exception handling. Yang ketujuh ada integrasi database. CRUD. CRUD ada 4 poin, yaitu yang pertama grade, menambahkan data karyawan baru seperti ID, nama, jabatan, divisi, gaji, dan tanggal bergabung. Input divalidasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Poin yang kedua ada read, menampilkan daftar seluruh karyawan dengan informasi lengkap, mendukung pengaturan atau sorting berdasarkan nama, ID, atau jabatan. Poin yang ketiga ada update, mengubah data karyawan seperti promosi jabatan atau perubahan gaji. Proses ini memerlukan ID karyawan untuk memastikan akurasi perubahan. Poin yang keempat ada delete, fungsinya untuk menghapus data karyawan yang sudah tidak aktif seperti yang resign atau pensiun. Data yang dihapus akan diberi konfirmasi terlebih dahulu. Bisa di next. Yang kedua ada proses searching. Searching untuk mencari data karyawan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama ada nama karyawan, pencarian dengan kata kunci. Yang kedua ada ID karyawan, fungsinya untuk pencarian menggunakan nomor ID unik. Yang ketiga ada jabatan yang digunakan untuk mencari semua karyawan dengan jabatan tertentu. Yang kedua ada algoritma pencarian. Fungsinya untuk linear search untuk pencarian data sederhana. Binary search untuk data yang sudah terurut. Poin yang ketiga ada filtering. Tujuannya untuk menyaring data karyawan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya divisi menampilkan karya di divisi tertentu seperti operasional, keamanan, atau administrasi. Yang kedua ada masa kerja, menampilkan karyawan berdasarkan periode kerja, misalnya lebih dari 5 tahun. Yang ketiga ada rentang gaji, menyaring karyawan yang menerima gaji dalam rentang tertentu. Poin yang keempat ada fungsi khusus, tujuannya yaitu untuk yang pertama untuk hitung bonus, fungsinya untuk menghitung bonus karyawan berdasarkan gaji dan masa kerja. Yang kedua ada konversi format tanggal,
Fungsinya untuk mengubah format tanggal untuk menyelamatkan penyimpanan di database. Yang ketiga ada validasi data, memastikan input data karyawan sesuai format yang ditentukan. Untuk poin yang kelima akan dibacakan oleh Akbar Rayhan. Yang kelima ada penanganan alternatif untuk error. Yang pertama ada validasi input, yaitu memastikan data yang dimasukkan tidak kosong atau tidak sesuai format. Jika ada kesalahan, program akan meminta input ulang. Yang kedua ada error message, tampilkan pesan data tidak ditemukan jika kriteria pencarian tidak sesuai. Contohnya, jika ID karyawan yang dicari tidak ada di database. Yang ketiga ada recovery proses. Program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan input atau proses. Yang keenam ada exception handling. Yang pertama, menangani situasi tak terduga dalam eksekusi program seperti koneksi ke database gagal atau file data hilang atau rusak. Yang kedua, menggunakan block try catch untuk menangkap dan menangani error. Yang ketujuh ada integrasi database. Yang pertama ada MySQL atau SQLite. Menyimpan data karyawan dengan tabel seperti tabel karyawan, ID, nama, jabatan, divisi, gaji, dan tanggal bergabung. Memastikan data tersimpan permanen untuk akses kapan saja. Yang kedua, operasi CRUD di database dilakukan menggunakan query SQL. Lalu untuk struktur data atau array dan database. Penggunaan array, penyimpanan sementara data. Yang pertama digunakan dalam proses memanipulasi data sebelum data disimpan secara permanen di database. Contohnya, menyimpan nama karyawan, ID, jabatan, gaji, atau divisi dalam program sementara. Yang kedua, sebagai input untuk operasi searching dan filtering. Yang kedua, penggunaan database. Database dalam sistem manajemen karyawan Ryan Ireland berperan penting untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data karyawan secara permanen. Keunggulan database adalah yang pertama, data lebih terstruktur dan aman. Yang kedua, mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, keterhubungan array dan database. Array mengelola data sementara saat program dijalankan. Yang kedua, data dari array dapat ditransfer ke database untuk penyimpanan permanen. Lalu yang database menyimpan data jangka panjang. Lalu data dari database dapat dimuat ke dalam array untuk pemrosesan lebih lanjut. Lalu slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ilham Widianto. Lalu di proses CRUD, read, update, dan delete. Read adalah tambah data. Read merupakan proses penambahan data karyawan baru ke sistem. Input ID, nama, jabatan, divisi, gaji, tanggal bergabung. Validasinya adalah memastikan semua data terisi dan format benar. Output data karyawan baru disimpan dalam database. Lalu ada read, baca data. Proses menampilkan data karyawan yang ada di database tujuannya untuk melihat semua data karyawan dan menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya ID atau jabatan. Lalu ada outputnya, yaitu data ditampilkan dalam format tabel atau laporan. Lalu ada update, perbarui data. Proses mengubah data karyawan yang sudah ada. Input ID karyawan dan data yang diperbarui. Validasinya pastikan ID yang dimasukkan ada di database. Dan output data karyawan diperbarui database. Delete, hapus data. Proses menghapus data karyawan yang tidak aktif, resign atau pensiun. Input data karyawan yang akan dihapus. Dan validasinya dikonfirmasi dari pengguna untuk menghindari kesalahan. Lalu ada output, data karyawan dihapus dari database. Proses searching dan filtering. Proses searching merupakan proses pencarian data karyawan berdasarkan kriteria tertentu, seperti ID, nama, atau jabatan. Tujuannya untuk mempercepat pencarian data spesifik dan menghindari pencarian manual dalam database yang besar. Hasilnya adalah data karyawan yang sesuai dengan kriteria langsung ditampilkan. Lalu proses filtering adalah proses menyaring data
karyawan berdasarkan kategori atau kriteria tertentu, seperti divisi, gaji, atau tanggal bergabung. Tujuannya untuk menyediakan data yang relevan untuk analisis atau pelaporan, dan mempermudah pengelompokan data berdasarkan kebutuhan tertentu. Hasilnya hanya data karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ditampilkan. Lalu ada keunggulan setting dan filtering. Efisiensi, satu menghemat waktu dalam mencari data spesifik atau mengumpulkan data. Fleksibilitas adalah dapat diterapkan untuk berbagai kriteria, misalnya visi, gaji, jabatan, dan integrasi. Hasil dapat digunakan untuk proses lebih lanjut seperti pelaporan atau analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rafli. Fungsi dalam pemrograman. Definisi fungsi dalam program fungsi digunakan untuk meningkatkan modularitas, efisiensi, dan pengelolaan kode. Tujuan penggunaan fungsi yang pertama memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terorganisir. Yang kedua mengurangi pengulangan kode. Yang ketiga mempermudah debugging dan pengembangan. Lalu jenis fungsi dalam sistem manajemen karyawan Korean Airlines menggunakan beberapa jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi CORD, yaitu tambah data, ambil data, update data, dan hapus data karyawan. Yang kedua ada fungsi searching, yang ketiga ada fungsi filtering, yang keempat fungsi penanganan error. Keunggulan dari penggunaan fungsi ini yang pertama ada efisiensi kode. Kode akan lebih ringkas dan tidak berulang. Yang kedua ada kemudahan pengembangan. Fungsi terpisah mempermudah pembaruan dan perbaikan. Yang ketiga ada fleksibilitas. Fungsi dapat digunakan kembali di bagian lain dari program. Lalu ada pengembangan. Untuk pengembangan yang pertama ada integrasi dengan sistem lain. Sistem ini dapat dikembangkan untuk berintegrasi dengan sistem lain seperti sistem penggajian atau sistem kehadiran guna menciptakan ekosistem manajemen yang lebih luas. Yang kedua ada implementasi keamanan, menambahkan fitur keamanan seperti autentikasi pengguna atau login, enkripsi data, dan kontrol akses untuk memastikan data karyawan tetap aman. Untuk pengembangan yang ketiga ada penggunaan web application. Mengembangkan sistem ini menjadi aplikasi berbasis web menggunakan framework seperti Flash atau Django. Memungkinkan akses dari berbagai perangkat secara online. Yang keempat ada fitur laporan dan analisis. Menambahkan fitur untuk menghasilkan laporan dan analisis terkait karyawan seperti laporan gaji, analisis kehadiran, dan performa karyawan. Yang kelima ada optimisasi query database. Melakukan optimisasi query untuk meningkatkan performa sistem ketika menangani database yang lebih besar seperti penggunaan indeks atau storage prosedur. Untuk kesimpulan akan dibacakan kembali oleh Mas Haidar sekaligus untuk menutup presentasi kita. Silakan Mas Haidar. Ya, terima kasih untuk Mas Rafli. Jadi, kesimpulannya adalah sistem manajemen karyawan Korean Airlines berhasil mengolah data karyawan dengan menggunakan teknik CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete yang efektif, serta dapat melakukan pencarian data dengan cepat. Itu penggunaan database, penyimpanan yang terstruktur dan aman, serta mendukung pengelolaan data yang besar dan efisien. Modalitas dan fungsi. Penggunaan fungsi dalam program memungkinkan pembagian tugas yang lebih jelas dan pengelolaan kode yang lebih baik, sehingga memudahkan pengembangan dan pengendalian sistem. Penanganan error. Sistem dilengkapi dengan penanganan error untuk memastikan bahwa kesalahan input atau masalah lainnya dapat ditangani dengan baik. Semoga materi ini memberi pemahaman tentang bagaimana Grand Island Database dengan secara efisien. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan lebih lanjut menghubungi Mas Rafli Rizaldi. Terima kasih.